Hai, perkenalkan nama saya Tera Andriani Guru Singa dengan NIM 42011210028 dari Prodi Pendidikan Fisika Stambuk 2020 Universitas Negeri Medan. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan mengenai critical book review. Nah, adapun pembahasan dapat dilihat di slide PPT. Nah, langsung saja konsep dasar manajemen. Adapun pengertian manajemen ialah mana secara etimologi istilah manajemen ini berasal dari bahasa Inggris yaitu manage yang artinya mengurus, mengatur, mengelola, dan melaksanakan. Nah, pentingnya manajemen yaitu untuk mencapai tujuan agar tujuan dapat tercapai secara efektif dan efisien. Adapun prinsip-prinsip manajemen itu pembagian kerja, wewenang, disiplin, kesatuan, kesatuan pengarah, mengutamakan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi, upah, sentralisasi, hierarki, tertib, keadilan, dan stabilitas. Menurut Terry, pada tahun 1967, ada 3 bidang keterampilan manajerial, yaitu keterampilan teknik, keterampilan hubungan manusia, dan keterampilan konseptual. Nah, sejarah perkembangan manajemen. Sampai saat ini, perkembangan manajemen ditandai dengan adanya pemikiran manajemen sebagai teori. Pertama, manajemen klasik. Kedua, manajemen ilmiah. Ketiga, manajemen modern. Keempat, manajemen berorientasi hubungan manusiawi. Kelima, manajemen dengan pendekatan sistem. Dan keenam, manajemen dengan pendekatan kontingensi. Nah, masuk kita ke materi manajemen pendidikan. Adapun pengertian pendidikan dalam perspektif pendidikan formal merupakan suatu proses dan usaha sadar untuk meningkatkan potensi peserta didik, baik dalam akademik, emosi, dan spiritual agar dapat berkembang secara maksimal. Pengertian manajemen pendidikan. Secara terminologis, manajemen pendidikan dapat diartikan sebagai proses pemberdayaan sumber daya manusia dan non-manusia untuk mencapai tujuan pendidikan secara efektif dan efisien. Substansi manajemen pendidikan. Yang pertama, manajemen kurikulum dan pembelajaran. Yang kedua, manajemen kelas. Yang ketiga, manajemen peserta didikan. Yang keempat, manajemen sumber daya manusia. Kelima, manajemen sarana dan prasarana. Keenam, manajemen keuangan. Dan ketujuh, manajemen partisipasi masyarakat. Adapun fungsi manajemen pendidikan yaitu sebagai planning, organizing, command, coordination, dan control. Praktek dan penerapan manajemen dalam pendidikan. Secara empiris, di lingkungan pendidikan juga timbul pemikiran bagaimana mengelola organisasi pendidikan secara efektif dan efisien. Penerapan manajemen dalam pendidikan diuraikan Hanson bahwa setelah bangsa Amerika Serikat mengenal prinsip-prinsip manajemen ilmiah, masyarakatnya memaksakan manajemen ini ke dalam sekolah-sekolah. Nah, perancangan pendidikan. Perencanaan pendidikan adalah suatu proses dan aktivitas manajerial pendidikan yang menetapkan tujuan tindakan yang akan dilakukan. Adapun prinsip-prinsipnya yaitu efektif dan efisien, interdisipliner, fleksibel, objektif, rasional, dan didasarkan data, serta komprehensif dan didasarkan kekuatan sendiri. Fungsi perencanaan pendidikan yaitu memberi arah yang jelas, menjadi acuan apakah tujuan sudah tercapai atau belum. Perencanaan pendidikan juga berfungsi untuk mengidentifikasi hambatan-hambatan organisasi atau lembaga pendidikan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkannya. Kemudian, jenis perencanaan pendidikan, itu berdasarkan proses penyusunan perencanaan pendidikan ada 3 jenis. Yang pertama, perencanaan pendidikan bottom up. Yang kedua, perencanaan top down. Yang ketiga, perencanaan gabungan antara bottom up dan top down. Lalu ditinjau dari tingkatan perencanaan pendidikan. Perencanaan pendidikan dapat diklasifikasikan menjadi 3. Yang pertama, strategi atau disebut restra. Yang kedua, perencanaan manajerial. Yang ketiga, perencanaan operasional. Nah, proses perencanaan pendidikan. Menurut Buford dan Bidin pada tahun 1988, rangkaian kegiatan yang logis dalam membuat perencanaan. Yang pertama, tahapan penetapan tujuan. Yang kedua, penyusunan premis-premis. Ketiga, pengambilan keputusan. Keempat, penetapan serangkaian tindakan dan evaluasi belajar.
Nah, pengorganisasian. Pengorganisasian berarti penyusunan tugas kerja dan tanggung jawab. Pengorganisasian merupakan keseluruhan proses pengelompokan semua tugas, tanggung jawab, wewenang, dan komponen dalam proses kerjasama. Adapun proses pengorganisasian ini ialah yang pertama pembagian pekerjaan, yang kedua departementalisasi, yang ketiga hierarki organisasi, dan yang keempat koordinasi. Struktur dan desain organisasi. Desain organisasi dapat didefinisikan sebagai pengembangan dan perubahan struktur organisasi. Ada faktor utama yang menentukan rancangan organisasi, yaitu strategi organisasi untuk mencapai tujuan dan teknologi yang digunakan untuk mencapai tujuan. Kekuasaan dan wewenang. Kekuasaan atau power adalah kemampuan untuk menggunakan pengaruh kepada orang lain. Kewenangan ialah kemungkinan perintah untuk dipatuhi kelompok atau individu. Sentralisasi dan desentralisasi. Desentralisasi yaitu pelimpahan kekuasaan dan wewenang kepada tingkatan-tingkatan dalam organisasi yang lebih rendah. Sedangkan desentralisasi ialah kekuasaan dan kewenangan yang terpusat pada tingkatan atau organisasi. Nah, masuk kita ke materi penggerakan. Penggerakan merupakan aktivitas manajer yang berfungsi menggerakkan sumber daya manusia dan mendayagunakan sumber daya non-manusia dalam rangka mencapai tujuan organisasi. Pendekatan penggerakan seperti yang dikemukakan oleh Terry pada tahun 1967. Itu ada 3 pendekatan. Yang pertama, pendekatan penggerakan, yaitu kesejawatan. Yang kedua, produktivitas, dan yang ketiga, kepuasan keinginan. Nah, kepemimpinan pendidikan. Kepemimpinan pendidikan adalah hubungan pemimpin dalam mempengaruhi pihak lain untuk bekerja sama, mengerjakan tugas-tugas dalam rangka mencapai tujuan yang diinginkan pemimpin tersebut. Adapun model dan gaya kepemimpinan, yaitu dalam teori atau pendekatan model-model kepemimpinan dapat diklasifikasikan menjadi 6, yaitu teori sifat, teori perilaku, teori kepemimpinan, teori kontingensi, teori situasional, dan teori kepemimpinan, serta teori kepemimpinan traksional dan transformasional. Kepemimpinan di sekolah. Nah, kepemimpinan di sekolah. Menurut Gorton, mengungkapkan pada tahun 1976, yaitu tentang peran kepala sekolah. Dikelompokkan menjadi 6 peran. Yaitu 1 sebagai manajer, kedua pemimpin pembelajaran, yang ketiga orang yang memegang disiplin, keempat sebagai fasilitator hubungan manusiawi, kelima pengantar perubahan, dan sebagai mediator konflik. Nah, materi selanjutnya motivasi. Secara etimologi kata, motivasi berasal dari bahasa Inggris, yaitu motivation, yang berarti dorongan untuk melakukan suatu aktivitas dalam mencapai tujuan. Adapun tujuan motivasi ini ialah untuk menumbuhkan, memelihara, dan menggerakkan semangat kerja sumber daya manusia. Ada pandangan dan teori-teori motivasi dalam manajemen. Yang pertama, pandangan teori motivasi model teori klasik. Menjelaskan bahwa cara yang paling efisien dalam memotivasi karyawan adalah dengan cara sistem upah. Yang kedua, pandangan teori motivasi model hubungan manusia. Itu dikaitkan dengan penelitian Elton Mayo. Secara ringkas, hasil penelitian Mayo menolak pandangan klasik bahwa upah merupakan cara efektif untuk memotivasi karyawan. Yang ketiga, pandangan teori motivasi model teori X dan Y. Pandangan motivasi model sumber daya manusia dikaitkan dengan teori yang dikemukakan oleh Douglas McGregor tentang teori X dan teori Y. Yang keempat, pandangan teori motivasi higienis, yaitu motivasi 2 faktor. Yang kelima, pandangan teori motivasi model hierarki kebutuhan Maslow. Pandangan teori motivasi ini berdasarkan kebutuhan menyatakan bahwa kebutuhan merupakan pendorong seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan atau perbuatan. Yang keenam, teori motivasi pengharapan. Itu dikaitkan dengan karya Viktor Frankl, di mana beranggapan bahwa seseorang bekerja karena didorong oleh adanya harapan. Yang ketujuh, teori motivasi berdasar keadilan. Itu diperkenalkan oleh J. Stacy Adams. Secara umum, teori ini menjelaskan kepuasan orang dengan hasil. Yang kedelapan, teori motivasi penguatan.
Teori ini berpandangan bahwa tujuan menjadi sumber utama motivasi seseorang. Yang ke-9, teori motivasi penguatan. Teori ini dikaitkan dengan ahli psikologi Skinner, Pavlov, dan Watson. Nah, materi selanjutnya, teknik peningkatan mutu dalam pendidikan. Teknik dimaksudkan agar lebih mendalami makna dan tujuan yang terkandung di dalamnya. Teknik kadang-kadang dirancungkan dengan istilah strategi, pendekatan, dan metode. Mutu merupakan hal utama yang harus ditingkatkan. Teknik peningkatan mutu pendidikan. Untuk mengaplikasikan manajemen pendidikan mutu, ada 4 teknik, yaitu school review, quality asuransi, dan quality control. Materi selanjutnya, budaya dan iklim sekolah. Secara terminologis, beberapa pendapat dari pakar yaitu Skin mengemukakan bahwa budaya organisasi terkait dengan keteraturan perilaku interaksi dalam organisasi, norma-norma yang berkembang, nilai-nilai dominan, falsafah yang menjadi landasan organisasi. Sementara Hodji dan Antoni mengemukakan bahwa budaya organisasi merupakan perpaduan nilai-nilai keyakinan, asumsi, pemahaman, dan harapan-harapan yang diyakini oleh anggota organisasi atau kelompok. Konsep iklim sekolah. Newell mengungkapkan bahwa iklim organisasi merupakan keseluruhan pengaruh terhadap sistem, subsistem, dan superordinat sistem. Adapun karakteristik budaya dan iklim sekolah ialah inovasi dan pengambilan risiko, perhatian terhadap detail, orientasi terhadap hasil, orientasi terhadap tim, agresivitas, dan stabilitas. Pengembangan budaya dan iklim sekolah. Prinsip-prinsip pengembangan budaya dan iklim sekolah, yaitu berfokus pada visi misi dan tujuan sekolah, penciptaan komunikasi formal dan informal, inovatif, dan bersedia mengambil resiko. Model pengembangan budaya dan iklim sekolah. Secara umum, komponen pengembangan budaya dan iklim sekolah dapat diklasifikasikan menjadi 3 kategori, yaitu budaya sekolah meliputi aspek-aspek nilai, norma, dan perilaku. Yang kedua, lingkungan visi sekolah meliputi keindahan, keamanan, kenyamanan, dan keterantaman. Yang ketiga, lingkungan sistem sekolah meliputi berbasis mutu, kepemimpinan kepala sekolah, disiplin, dan tata tertib. Materi selanjutnya, pengambilan keputusan. Inti konsep dasar pengambilan keputusan ialah secara sederhana, konsep dasar pengambilan keputusan dapat dimaknai secara proses memilah di antara 2 atau lebih alternatif untuk memecahkan masalah-masalah organisasi secara efektif dan efisien. Prinsip-prinsip pengambilan keputusan sekolah. Ya, pertama, keputusan yang diambil berada dalam otoritas. Yang kedua, pembuatan keputusan didasarkan pada data dan informasi yang komprehensif, akurat, dan kredibel. Yang ketiga, nilai, norma, aturan, produk hukum yang berlaku ialah menjadi acuan dan landasan pengambilan keputusan. Pembuatan keputusan harus didasarkan kejujuran dan kepentingan organisasi. Proses pengambilan keputusan. Ada 2 model, yaitu dengan model teori klasik dan dengan model teori administratif. Model teori klasik yaitu proses pengambilan keputusan berupa serangkaian langkah yang berurutan, yaitu identifikasi masalah, penetapan tujuan, dan sasaran. Model teori administrasi itu mengikuti langkah-langkah dalam bentuk siklus tindakan seperti mengenali dan merumuskan masalah, menganalisis kesulitan, dan membangun kriteria solusi. Model pengambilan keputusan partisipatif, yaitu model pengambilan keputusan yang sangat penting untuk diterapkan di sekolah agar para guru dan warga di sekolah merasa memiliki tanggung jawab dalam melaksanakan keputusan. Jenis-jenis pengambilan keputusan. Yang pertama, pengambilan keputusan individual. Yang kedua, pengambilan keputusan kelompok. Gaya-gaya pengambilan keputusan. Robbins membagi gaya pengambilan keputusan menjadi 4, yaitu gaya analitis, gaya perintah, gaya konseptual, dan gaya perilaku. Partisipasi guru dalam pengambilan keputusan.
Otoritas dan kewenangan yang dimiliki guru bukanlah mutlak, tetapi merupakan hasil pendelegasian tugas dan kewenangan dari kepala sekolah. Materi selanjutnya, pengawasan. Pengawasan pada dasarnya adalah suatu proses aktivitas manajerial yang kontinu. Secara sederhana, tujuan pengawasan untuk mengendalikan aktivitas organisasi agar tidak menyimpang dari tujuan yang telah ditetapkan dalam perencanaan. Prinsip-prinsip pengawasan. Cons dan O'Donnell mengemukakan ada 14 prinsip-prinsip pengawasan. Yang pertama, pengawasan harus dapat memastikan tujuan bisa tercapai. Kedua, pengawasan merupakan aktivitas untuk menjamin organisasi. Yang ketiga, harus tanggung jawab. Yang keempat, harus dengan pengendalian terhadap masa depan. Yang kelima, prinsip pengendalian langsung. Keenam, prinsip refleksi perencanaan. Yang ketujuh, prinsip penyesuaian dengan struktur organisasi. Kedelapan, prinsip pengendalian individual. Kesembilan, prinsip standar. Kesepuluh, prinsip pengendalian strategik. Ke-11, prinsip pengecualian. Ke-13, prinsip peninjauan kembali. Dan ke-14, prinsip tindakan. Adapun bentuk-bentuk pengawasan secara sederhana, bentuk pengawasan dapat dikategorikan menjadi 3. Yang pertama, pengawasan pendahuluan. Yang kedua, pengawasan saat pelaksanaan kegiatan berlangsung. Dan yang ketiga, pengawasan umpan balik. Proses pengawasan. Menurut Woodford, ada 3 proses atau langkah-langkah dalam pengawasan, yaitu menetapkan standar, membandingkan kinerja yang diukur dengan standar yang ditetapkan, dan memperkuat keberhasilan memperbaiki kekurangan. Materi selanjutnya, supervisi pendidikan. Artinya, kemampuan untuk melihat sesuatu yang tidak benar-benar terlihat, seperti melalui ketajaman mental atau kecermatan yang mendalam. Adapun tujuan supervisi pendidikan ini, yaitu yang pertama, tujuan supervisi akademik. Untuk mengembangkan kompetensi dan komitmen guru agar menjadi guru yang profesional dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Yang kedua, tujuan supervisi manajerial, yaitu untuk membantu kepala sekolah agar dapat mengelola dan mengadministrasikan semua aktivitas persekolahan secara efektif dan efisien. Prinsip-prinsip supervisi pendidikan. Menurut Giorgio Pandi, ada 3 prinsip supervisi, yaitu tujuan utama supervisi pendidikan adalah meningkatkan pertumbuhan siswa. Kedua, tujuan supervisi pendidikan secara umum adalah untuk melengkapi kepemimpinan dalam memelihara kesinambungan. Yang ketiga, tujuan khusus supervisi akademik ialah mengembangkan aktivitas belajar mengajar secara kooperatif. Nah, adapun peran supervisor yaitu sebagai koordinator, sebagai konsultan, sebagai pemimpin grup, dan sebagai penelitian. Pendekatan supervisi pendidikan. Yang pertama, pendekatan konvensional. Itu pendekatan supervisi konvensional banyak dipengaruhi oleh manajemen klasik. Yang kedua, pendekatan ilmiah. Yang ketiga, pendekatan artistik. Keempat, pendekatan klinik. Yang kelima, pendekatan supervisi pengembangan. Nah, manajemen berbasis madrasah atau sekolah. Latar belakang manajemen berbasis sekolah di Indonesia secara konseptual, MBS merupakan strategi dan model yang dapat meningkatkan mutu pendidikan di sekolah. Sebagaimana yang dikatakan Thornhill pada tahun 1993, bahwa MBS merupakan strategi untuk memperbaiki mutu pendidikan dengan mengalihkan kewenangan pembuatan keputusan dari pusat kepada sekolah. Pengertian manajemen berbasis sekolah. Manajemen berbasis sekolah merupakan strategi untuk pemberdayaan semua individu di sekolah. Sejarah perkembangan manajemen berbasis sekolah. Secara perkembangan, MBS di Amerika Serikat diawali dengan perjuangan para guru untuk memperbaiki nasibnya. Adapun tujuan manajemen berbasis madrasah atau sekolah ini yaitu untuk memandirikan atau memberdayakan sekolah atau madrasah melalui pemberian kewenangan, keluasan, dan sumber daya untuk meningkatkan mutu sekolah. Rasionalitas penerapan manajemen berbasis madrasah atau sekolah. Yang pertama, sekolah lebih mengetahui dan lebih memahami tentang kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman bagi dirinya sendiri. Sekolah lebih mengetahui kebutuhannya sendiri. Keputusan yang diambil sekolah lebih sesuai untuk memenuhi kebutuhan sekolah. Yang keempat, pengetahuan sumber daya manusia dan non-manusia pendidikan
lebih efisien dan efektif jika dikontrol masyarakat. Adapun karakteristik manajemen berbasis madrasah atau sekolah ini, yang pertama, karakteristik output. Pendekatan konvensional, model sistem dimulai dari input, kemudian proses, dan selanjutnya output. Karakteristik proses itu efektivitas pembelajaran, kepemimpinan sekolah efektif, manajemen sumber daya manusia yang efektif, dan sekolah memiliki budaya mutu. Yang ketiga, karakteristik input pendidikan. Sekolah memiliki kebijakan mutu, sumber daya yang efektif dan efisien, memiliki komitmen dan harapan mutu tinggi. Nah, strategi penerapan manajemen berbasis sekolah. Strategi merupakan pola upaya yang direncanakan dan ditetapkan secara sengaja untuk melakukan kegiatan dalam menerapkan manajemen berbasis sekolah. Ada langkahnya, yaitu yang pertama, persiapan, tahap implementasi, tahap evaluasi, dan tindak lanjut. Nah, materi yang selanjutnya, komite sekolah atau madrasah. Konsep komite sekolah atau madrasah di Indonesia sebenarnya lebih banyak dipengaruhi oleh pengalaman negara maju seperti school board di Amerika sekolah. Secara umum, komite sekolah dapat diartikan sebagai lembaga mandiri yang mewadahi peran serta masyarakat dalam rangka meningkatkan mutu dan efisiensi. Nah, komite sekolah atau madrasah dalam perspektif pendidikan mutu pendidikan, melalui komite sekolah diharapkan bahwa orang tua dan masyarakat peduli terhadap mutu pendidikan dengan melalui beberapa peran yang diwujudkan dalam aktivitas-aktivitas untuk membantu peningkatan mutu pendidikan di sekolah. Proses pembentukan komite sekolah atau madrasah. Proses pembentukan school board di Amerika Serikat ditentukan oleh anggaran dasar dan rumah tangga. Peran komite sekolah atau madrasah. Yang pertama sebagai pemberi pertimbangan, yang kedua pendukung, yang ketiga sebagai pengontrol, dan yang keempat sebagai mediator. Strategi pemberdayaan komite sekolah dalam peningkatan mutu pendidikan dapat dilakukan dengan melakukan persuasi dan menumbuhkan kesadaran kepada komite sekolah dengan cara memberi atau menumbuhkan kesadaran kepada komite sekolah dan orang tua siswa dalam peningkatan mutu di sekolah. Dalam hal ini, seharusnya mereka disadarkan bahwa partisipasinya sangat dibutuhkan oleh sekolah dan jika dilakukan dengan baik akan sangat menguntungkan bagi mereka sendiri, baik dalam jangka pendek maupun dalam jangka panjang. Nah, adapun kesimpulan dari presentasi kali ini ialah di mana manajemen pendidikan ini merupakan keseluruhan atau proses yang membuat sumber-sumber personil dan material sesuai yang tersedia dan efektif bagi tercapainya tujuan-tujuan bersama. Manajemen dalam pendidikan diperlukan untuk mengantisipasi perubahan global serta disertai oleh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi informasi. Perubahan itu sendiri sangat cepat dan pesat, sehingga perlu ada perbaikan yang berkelanjutan di bidang pendidikan, sehingga output pendidikan dapat bersaing dalam era globalisasi, seiring dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, khususnya teknologi informasi. Suatu sistem pendidikan dapat dikatakan berkualitas atau bermutu jika proses belajar mengajar berlangsung secara menarik dan menantang, sehingga peserta didik dapat belajar sebanyak mungkin melalui proses belajar yang berkelanjutan. Oleh karena itu, demi tercapainya tujuan pendidikan yang berkualitas, diperlukan manajemen pendidikan yang dapat menggerakkan segala sumber daya pendidikan. Manajemen pendidikan itu terkait dengan manajemen peserta didik yang isinya merupakan pengelolaan dan juga pelaksanaannya. Baiklah, yang itu yang dapat saya sampaikan. Sekian dan terima kasih.